apa aja ya? Award juga dimasukin atau enggak? Di esainya gitu. Iya. Kalau di esai sih aku nggak mention semuanya, aku punya words A, word B, C, D segala macam enggak. Aku cuman kalau words itu memang sangat berpengaruh buat aku, merubah aku gitu ya, mengubah personality aku masukin, oh aku lewat event ini, aku ngikutin ini, aku berubah jadi kayak gini, gara-gara bla 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 bla. Aku cuma highlight beberapa yang benar-benar menurut aku sangat signifikan buat pertumbuhan aku gitu sebagai seorang manusia. Kalau aku kayak gitu sih gitu. Oke, sambil tunggu teman-teman yang bertanya mungkin, oh ini ada nih. Malam Kak, mau tanya sebentar. Ini kok cepat banget. Oke, sebentar. Untuk uplink yang harus dalam bentuk print out ya Kak. Ini uplinknya harus dalam bentuk print out. Mungkin formnya kali ya Kak. Iya, jadi kalau misalkan kalian mau apply ke KS, either itu ke embassy atau ke universitas, kalian itu harus ngirimin bentuk hard copy-nya, emang di print, form semuanya itu di print. Kalau misalkan kalian mau ke embassy, kirimnya ke embassy. Kalau misalkan kalian ke lewat Uniftrack, langsung kirim ke Korea berkas printan semua yang kalian mau dalam amplop itu, gitu. Oke, jadi nanti di print out ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ini dari Krifka Aulia Zahra. Aku dulunya ngira beasiswa ini buat yang udah sarjana S1, yang mau lanjut S2 di luar negeri gitu. Jadi aku nggak terlalu ikutin dan oh ini dia tuh baru tahu Kak kalau misalnya GKS itu bisa S1 undergraduate. Kan biasanya kemarin tuh lagi boomingnya tuh yang S2 graduate. Oh iya, jadi S2 tuh ada kok. Dia nanya kan, untuk S2 ada gak? Ada, ya. Biasanya tuh kalau S2 Februari ya Kak, awal-awal tahun gitu. Iya, betul. Terus ini yang tanya kuotanya tiap tahun beda. Beda kan Kak kalau kuota tiap tahun gitu? Kurang lebih sama sebenarnya ya. Embassy dari sebelum tahun aku itu 3 orang gitu kuotanya. Tapi setelah tahun aku sampai sekarang udah 3 tahun 5 orang kalau embassy. Uniftrack biasanya 3 orang gitu. Cuman Uniftrack aku nggak tahu kenapa biasanya di NID itu yang lulus banyak. Kayak tahun kemarin tuh ada 8 orang, 10 orang yang lulus Uniftrack gitu. Kalau embassy track kalau 5 udah 5. Kalau Uniftrack mungkin di bagian NID aku nggak ngerti buat menuhin beasiswa kuota yang negara lain yang nggak apply mungkin aku nggak ngerti. Jadi kuotanya lebih banyak dari yang seharusnya gitu. Kemudian ini ada yang tanya Kak, mau tanya apakah TOEFL ITP bisa digunakan untuk GKS dan minimal berapa? Kayaknya kalau ITP gimana Kak? Kalau ITP itu sebenarnya nggak di apa namanya, bukan apa ya, kebanyakan banyak institusi yang nggak nerima TOEFL ITP soalnya dia nggak mengukur semua kemampuan bahasanya gitu. Jadi kalau TOEFL biasanya diterima sama banyak institusi itu biasanya TOEFL IBT yang internet based test itu. Tapi kalau kamu ada juga nggak apa-apa sih. Tapi mungkin mereka nggak akan terlalu consider soalnya emang kalau TOEFL ITP itu jarang dijadiin tolak ukur gitu. Oke Kak, jadi untuk TOEFL-nya itu IBT ya Kak biasanya? Iya, kalau bisa betul. Kalau enggak IELTS ya kan Kak? Iya, kalau nggak IELTS gitu. Oke, kemudian ada yang tanya lagi nih Kak. Sebentar, ini cepat banget yang tanya. Kelihatan tadi. Untuk list majornya itu biasanya ada nggak Kak di web? Ada. Jadi kalau kalian masuk, misalkan kalian cariin langsung di Google GKS Notice Study in Korea, langsung search aja kayak gitu kalimatnya. Nanti muncul paling atas itu GKS Notice Study in Korea di websitenya. Nanti sekarang bakal muncul paling atas di website itu GKS 2020 Guideline. Kalian klik pengumuman itu, nanti ada di situ satu set gitu, ada guideline, ada application kayak university list, segala macam itu ada kayak 5 atau enggak 6 dokumen kalau nggak salah bisa kalian download. Bisa langsung sekarang ke apa namanya ke websitenya gitu. Di situ ada.
Terus kalau misalnya kita download guideline, biasanya kan di situ udah ada list majornya juga kan untuk universitas sama apalagi majornya udah ada di dalam bentuk Excel, iya kan Kak? Kalau major sama department itu biasanya misah dari guideline. Jadi kalian harus download file yang lain. Cuman dalam satu pengumuman yang di Study in Korea itu gitu. Guideline semua itu aplikasi, terus persyaratan segala macam, formulir yang harus kalian isi itu semua ada di guideline. Cuman kalau university list itu filenya misalnya ada lagi yang harus kalian download dan itu bentuknya Excel, Microsoft Excel. Jadi itu banyak banget di situ. Kalian bisa cek di websitenya dan kalian bisa download gitu. Ini aku tulisin ya. Kalian bisa type itu aja di internet, terus kalian klik website paling atas. Kalian langsung bakal ketemu pengumumannya, klik pengumumannya, dan nanti ada di situ file-filenya. Nah, jadi teman-teman yang mau download guideline bisa langsung ke itu webnya. Biasanya tuh dibagiin sama award-award di Instastory. Saking banyaknya yang tanya Kak, yang saking banyaknya yang DM. Iya, Langsung betul. dijadiin story. Benar. Oke, lanjut. Di sini ada yang tanya jurusan psikolog Kak. Bisanya itu semua univ atau gimana? Mungkin dia untuk psikolog univ atau MBC gitu Kak. Embassy bisa sih biasanya Kak. Soalnya kalau psikologi itu IPS kan ya, kalau di Korea kebanyakannya IPS. Jadi lewatnya embassy, nggak bisa lewat Univ-Track karena Univ-Track itu untuk IPA dan apa itu teknik aja gitu. Oke. Jadi bisa langsung untuk pilih jurusan itu pilih yang embassy ya Kak, embassy. Iya. Kemudian ini mengenai tanggapan Kakak mengenai HI di Korea University, hubungan internasional. Oke. Sebenarnya jurusan aku itu bukan HI ya, International Studies, tapi kita juga belajar HI di situ. Jadi kalau International Studies itu kayak sesuatu yang lebih broad dari HI. Soalnya kalau HI kita belajar politik kan, sama hubungan antar negara. Tapi kalau International Studies kita belajar international politik. Kita belajar perang, war, segala macam. Kita bisa milih, kita pengen belajar apa sih di dunia internasional, misalkan. Kita pengennya fokus ke international trade, misalkan. Oh, ada itu, course-course tentang international trade, international economy, segala macam. Kita pengen fokus ke international relation. Banyak kok di situ course-course international. Nah, terus ada nih yang tanya, untuk tahap interview di embassy ya, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Itu pakainya bahasa Inggris. Bahasa Inggris, walaupun di embassy ya Kak? Iya, betul. Oke. Terus, nah banyak yang tanya nih Kak, peluang yang terbesarnya itu kita pakainya embassy atau university? Menurut Depends ya sebenarnya. Karena Univ juga, misalkan gini, orang mikir kalau lewat embassy banyak saingannya segala macam, kuotanya cuma 5. Tapi kalau lewat Univ juga tergantung, karena Univ tertentu misalkan nerima anak GKS itu cuma berapa misalkan setiap tahun. Jadi kalian harus, let's say, lihat kalau misalkan mau lewat Univ-Track nih ya, lihat orang-orang yang lulus tahun lalu, misalkan ada tuh pengumuman yang GKS tahun-tahun sebelumnya, lihat kalau yang lewat Univ-Track itu univ-univ mana sih yang banyak nerima segala macam, itu juga harus coba dicari gitu dan dilihat kira-kira bisa nggak gitu, apa namanya, banyak gak sih anak GKS yang lulus di univ tersebut gitu. Oke Kak, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Untuk pertimbangan memilih jalur univ atau kedutaan dan plus minusnya mungkin yang tadi Kakak jelasin ya Kak. Oke, udah dijawab ya. Untuk sertifikat award bisa sertifikat kayak internship internasional Kak? Bisa kok sertifikat apa aja gitu, nggak perlu awards yang kalian menang juara 1 segala macam, nggak usah. Kalau misalnya kalian pernah ikut acara
atau participate misalnya volunteering segala macam bisa kalian masukin juga gitu. Kalau alasan pilih universitas di esai itu kita jelasin juga nggak, Kak? Iya, jadi di study plan itu kalian nanti sebutin kenapa kalian kalau lewat embassy kan milih 3 univ tuh. Kalian jelasin kenapa kalian milih univ A, B, C, kenapa kalian milih jurusan misalkan A, B, C juga, kenapa gitu. Nah, itu harus kalian jelasin juga di essay kalian gitu. Nah, Kak, kalau misalnya S1 ini terus dia belum lulus, apa bisa apply? Dia kan sekarang kelas 12 atau kelas 3 SMA. Boleh kok. Asalkan gini, kalau misalkan kamu sekarang kelas SMA, tapi masalahnya gini, kalau di Indonesia kita lulus itu, kita dapat ijazah itu bulan Maret, kalau nggak salah Maret April tuh baru bisa kayak ijazah itu baru bisa diambil kan. Nah, sementara GKS ini, kita itu harus udah ada ijazah di bulan Maret tanggal 1 tahun depan kalau mau apply yang tahun ini. Jadi aku rasa mungkin kalian bakal kendala di situ gitu kalau masalah itu karena harus harus ada ijazah sebelum kalian pergi ke Korea gitu. Oke. Terus ada yang tanya nih, Kak, tentang double major di Korea University. Untuk sistemnya itu kayak gimana, Kak? Untuk double majornya. Kalau kalian mau double double major di KU gampang sebenarnya. Asal kalian punya GPA minimal 3,7. Kita kan kalau di KU itu pakai GPA 4,5 sampai 4,5. Kalau GPA kalian itu 3,7, kalian bisa double major. Tapi double major itu minimal kalian udah kuliah selama 3 semester. Jadi kalian baru bisa double major di tahun kedua gitu, tahun kedua atau kesananya gitu. Dan biasanya kayak kalau pengen double major jurusan-jurusan tertentu, biasanya ada kriteria-kriteria kayak misalkan nulis esai lagi atau segala macam. Dan itu diseleksi lagi, nggak cuma apply double major, nggak, nanti diseleksi lagi sama departemennya masing-masing gitu. Berarti nanti ada seleksi lagi tergantung GPA ya, Kak? GPA-nya Ya, berapa? Oke. Ini nih banyak yang nanyain lagi, Kak, tentang susunan dari personal statement. Jadi kan ada poin-poin tuh yang dari GKS. Terus apakah kalau nulis esai atau personal statement harus berurut sesuai poin-poinnya atau gimana, Kak? enggak sih sebenarnya. Kalau nulis itu kan seperti yang aku udah jelasin tadi, kalian cerita tentang diri kalian, tentang hidup kalian. Yang penting cerita itu memuat poin yang mereka minta, tapi kalian bikinnya itu enak dibaca. Soalnya kalau kalian bikin pointer-pointer gitu jatuhnya bukan kayak esai gitu, jatuhnya kayak kalian ngejawabin pertanyaan gitu, kayak short essay yang kalian jawabin. Nah, misalnya ada 5 pertanyaan di esainya, kalian jawabin tuh misalkan sesuai dengan urutan pertanyaan. Itu bukan jadi kayak esai yang enak dibaca gitu, tapi jatuhnya malah kayak kalian lagi ujian dan jawabin pertanyaan pendek-pendek gitu kan, gitu sih. Jadi bikin cerita aja, gimana cerita itu enak dibaca atau enggak sama pembaca. Kayak nulis cerpen lah istilahnya gitu. Oke, mungkin setelah nulis esainya bisa proofread di teman atau di keluarga biar agak yakinin gitu ya, Kak. Ya, Oke, di sini ada yang tanya tentang, sebentar, Kak. Oh, udah nih, udah selesai nih yang aku foto. Coba kita lihat di kolom chat. Nah, di kolom chat ini, kalau magang itu biasanya di semester berapa ya, Kak, magang? depends sih sebenarnya ya kalau program magang itu. Mungkin kalian bisa kalau udah jadi tahun ketiga atau keempat, bisa aja sekolahnya diain atau mungkin kalian nyari um, peluang sendiri di luar program sekolah juga bisa. Banyak sih sebenarnya, tergantung. Tapi biasanya orang-orang kalau magang itu udah agak ke sana, mungkin tahun ketiga atau keempat gitu biasanya. Oke. Nah, tadi aku sempat masih ingat nih apa yang Kakak bilang kalau persiapan Kakak itu dari 2016 ya, Kak? Iya, Berarti sekitar 3 tahun. Cukup lama untuk persiapan GKS. Terus kalau misalnya ada yang baru tahu nih, Kak, terus dia tuh sampai 1 tahun aja lah persiapannya. Kira-kira gimana itu, Kak? Tips triknya mungkin?
Mmm, nggak apa-apa sebenarnya ya, kayak mungkin persiapan juga nggak terlalu ngaruh juga kali ya. Teman-teman aku juga ada yang cuma kayak sebulan, berapa minggu, ada yang baru tahu GKS langsung apply, lulus, ada kok banyak, macam-macam kan ya, maksudnya takdir orang. Kalau misalnya kalian udah 1 tahun sebelumnya tahu GKS tuh menurut aku udah cukup banget ya, lebih dari cukup 1 tahun buat nyari pengalaman, buat nulis esai, buat persiapin semuanya itu oke banget. Kalau misalkan kalian ngerasa kalian kurang pengalaman, misalkan kurang eh, misalkan kegiatan-kegiatan yang bisa kalian masukin segala macam. Kalau kurang cari lagi pengalaman kalian menurut minat yang kalian mau, jangan asal cuma ikut-ikutan doang gitu, tapi ikutin sesuatu yang bermakna buat kalian gitu ya. Terus juga kalau misalnya kalian ngerasa belum tahu apa yang harus ditulis di esai, coba buat nulis-nulis random kayak yang aku bilang tadi gitu. Itu bakal kayak dikit-dikit nanti semakin matang gitu lah tulisannya gitu. Oke. Jadi berusahalah sebisa mungkin ya Kak, walaupun baru tahu sebulan 2 bulan, kalau memang udah ready pasti aja lulus. Iya betul. Nah, terus ini ada yang tanya Kak tentang study plan. Mungkin kalau di study plan Kakak tuh contohnya kayak gimana Kak study plan-nya? Mungkin udah dijelasin tadi ya Kak. Ya, kalau study plan sebenarnya aku cuma ngikutin yang diminta sama mereka, kan mereka udah ngasih section-section gitu. Study plan untuk bahasa selama 1 tahun, study plan untuk kuliah gitu. Dan itu pertanyaan udah ada gitu. Kalau misalnya study plan untuk bahasa, tinggal kamu jelasin kamu mau ngapain setahun gitu. Just, kamu jelasin aja kamu mau belajar kayak gimana, cara kamu belajar kayak gimana, kamu jelasin di situ. Goals kamu juga apa, kamu jelasin. Terus di section selanjutnya study plan untuk program degree kalian untuk selama 4 tahun misalkan ya, kalau S1 di Korea mau ngapain. Di situ juga kalian diminta jelasin univ kalian, kenapa milih univ tertentu, kenapa milih jurusan tertentu, dan gimana rencana kalian. Kenapa disuruh ngejelasin univ dan jurusan adalah berkas kalian kalau lewat MSc ini ya. Nanti dikasih ke univ, univ bakal baca nih, kenapa sih mereka milih aku gitu kan, harus tahu tuh univ kan. Jurusan juga harus tahu gitu kan, mereka mau nerima kalian gitu. Kalau kalian nggak nulis, gimana ceritanya gitu kan. Terus ditulis juga apa yang mau kalian lakuin gitu. Aku juga nulis gitu kayak dulu, kayak aku 4 tahun mau ngapain sih, mau ngapain aja, goals aku apa aja. Nggak usah gimana ya. Cuman kayak aku pengen jadi orang seperti ini, aku pengen punya ini, punya itu tahun ini, tahun selanjutnya aku pengen ini, pengen itu, pengen belajar ini, pengen belajar itu. Kayak gitu aja. Nggak usah per semester, mungkin kalau terlalu pusing juga, terlalu detail, tiap tahun aja nggak apa-apa gitu. Nanti juga ada di esai itu eh, plan setelah lulus dari Korea gitu mau ngapain juga kalian ya bayangin aja pengen apa. Kalian pasti punya mimpi dalam hidup, pengen jadi orang kayak apa, pengen jadi apa, pasti kan ya udah ceritain aja aku pengen kayak gitu, kalau possible aku pengen ini pengen itu gitu gitu. Oke, ini ada yang tanya lagi Kak. Kalau untuk S2 apa nggak masalah jurusan yang diambil nggak berhubungan dengan jurusan pas S1? Sebenarnya kayaknya nggak apa-apa sih, as long as kamu kamu punya alasan yang convincing kenapa kamu milih jurusan lain gitu. Ya, itu kan depends on people ya, orang pengen pindah jurusan segala macam, cuman gimana caranya di SI itu kamu membuat yang memilih beasiswa itu, oh, ya aku yakin sama dia gitu. Ternyata oh, passion dia itu di bagian sana, ini alasan kenapa dia pindah segala macam. Itu sih menurut aku yang perlu kamu jelasin, alasan kamu kenapa dan apa yang pengen kamu pelajari di jurusan yang nanti kamu ambil ya S2 gitu kalau menurut aku. Oke, sebenarnya masih banyak lagi nih pertanyaan yang sempat tadi aku foto, tapi waktunya udah nggak cukup lagi nih Kak. Jadi mungkin terakhir motivasi deh Kak untuk teman-teman yang hadir, yang mau persiapan S1-nya nih Kak untuk daftar GKS S1. Oke, mungkin untuk kalian yang mau daftar bulan ini ya, yang 2 minggu lagi terakhir, mungkin kalian lagi deg-degan banget, lagi kayak khawatir ini bener gak, aku lulus gak segala macam. Ketika kalian udah memutuskan diri sendiri untuk mengejar mimpi kalian gitu, pasti ada dua probabilitas kan, lulus atau enggak. Dan dari awal kalian emang harus sudah nyiapin itu gitu. Lulus oke, nggak lulus oke. Walaupun nggak lulus itu pasti ya siapa sih yang nggak mau, yang mau nggak lulus gitu ya. Cuman ya harus
udah mulai legowo dari awal, dan kalian harus do your best. Kata aku tadi, jangan lihat kiri kanan, jangan mikirin orang lebih baik di kalian segala macam. Fokus sama diri kalian, fokus improving diri kalian, fokus ngasih yang terbaik buat diri kalian gitu. Karena emang daftar beasiswa itu nggak gampang. Aku mengalami sendiri. Aku juga bukan orang yang kayak gimana banget. Aku juga punya a lot of hard time back then. Tapi karena aku tuh apa namanya, pengen mewujudkan apa yang ingin aku wujudkan dalam hidup, mungkin itu kayak source of spiritnya aku, source of motivationnya aku untuk mewujudkan itu. Jadi semuanya bisa terlewati. Jadi coba tanya lagi ke diri kalian, apa sih tujuan kalian dalam hidup? Seperti yang aku tunjukin tadi di slide yang ada kompas yang dari buku Grit yang Angela Duckworth itu. Cari goals terbesar dalam hidup kalian, itu bisa jadi kompas buat kalian. Ketika waktu sulit, kalian bakal terus lanjut, terus jalan gitu. Kalau dari aku, jangan menyerah dan semangat buat kalian gitu. Untuk apapun yang akan kalian lakukan dalam hidup kalian. Oke, jadi itu adalah salah satu kesan dan motivasi dari Kak Tina untuk teman-teman yang mau daftar S1. Jadi mungkin persiapannya tinggal 2 minggu lagi nih. Oktober ya Kak, Oktober untuk penutupannya. Ya mungkin Oktober tanggal 1 kalau nggak salah. Tahu kok Benar. atau ya. Oke, jadi terima kasih ya Kak untuk waktunya hari ini. Semoga nanti bisa ketemu lagi di seminar selanjutnya. Terima kasih Kak. Terima kasih Oke. juga. Terima kasih teman-teman semua. Oke Kak, mungkin bisa dilanjutin untuk kegiatannya. Terima kasih untuk Oke. hari ini. Oke. Oke, terima kasih juga udah ngasih saya kesempatan untuk bicara di sini. Selamat malam semuanya. Oke. Selamat malam. Terima kasih Kak Tina. Oke. Teman-teman yang udah hadir juga terima kasih udah nyempetin waktunya. Jadi nanti boleh live group. Sampai ketemu lagi di event selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih kakak.